struktur aljabar. Jadi pada materi kali ini kita akan bahas kembali materi yang sebelumnya, yaitu koset, teorema Lagrange, dan grup normal. Koset dan teorema Lagrange. Definisi 1. Relasi A ekuivalen B modulo H adalah suatu relasi ekuivalen pada grup. Kelas ekuivalen yang memuat H dapat dibentuk sebagai bentuk HA adalah himpunan H dikali A, di mana H elemen dari si H disebut koset kanan dari H dalam G. Dan bila AH adalah himpunan A dikali H, di mana H elemen H disebut koset kiri dari H dalam G. Unsur A disebut generator dari koset tersebut. Untuk lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Misalkan G dengan operasi penjumlahan modulo 4 adalah suatu grup dalam H yang anggotanya 02 adalah sebuah subgrup dari G. Tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Nah, yang diketahui itu grup dengan operasi penjumlahan modulo 4. Nah, modulo 4 ini anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3. Jadi generatornya itu yaitu 0, 1, 2, 3. Dan H atau subgrupnya yaitu 0, 2. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. Begitu juga 1 tambah H dan 2 tambah H. 3 tambah H itu sama dengan 3 ditambah 0, 2. 3 tambah 0, 3. 3 tambah 2, 5. Dalam modulo 4, hasilnya 1. Lalu kita cari koset kanannya, yaitu H ditambah A. Untuk A-nya tadi, anggotanya itu 0, 1, 2, 3. Untuk H tambah 0, itu sama dengan 0, 2 ditambah 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. Jadi hasilnya 0, 2. Begitu juga H tambah 1, H tambah 2. Untuk H tambah 3, 0, 2 ditambah 3. 0 tambah 3, 3. 2 ditambah 3, 5. Dalam modulo 4, hasilnya 1. Jadi dari hasil perhitungan tadi diperoleh 0 tambah H itu sama dengan H tambah 0, yaitu 0, 2. 1 tambah H sama dengan H tambah 1 sama dengan 1, 3. 2 ditambah H itu sama dengan H tambah 2, itu 0, 2. 3 ditambah H itu sama dengan H tambah 3, yaitu 1, 3. Jadi dapat disimpulkan koset kiri itu sama dengan koset kanan. Dari contoh tadi, bisa kita lihat bahwa koset itu mempunyai unsur-unsur yang sama banyak. Nah, jadi kita akan gunakan hasil itu untuk membuktikan teorema yang terkenal dari Joseph Lagrange. Teorema 1, teorema Lagrange. Bila G adalah suatu grup terhingga dan H subgrup dari H, maka ordi H membagi ordi G. Buktinya, misalkan koset-koset kiri dari H dalam G membentuk partisi dari G, sehingga G dapat ditulis sebagai gabungan dari koset-koset yang lepas atau disjoint sebagai berikut. Grup sama dengan A1H gabung A2H gabung A3H sampai gabung AKH. Untuk suatu himpunan terhingga dengan unsur-unsur A1, A2, A3 sampai AK elemen G, maka ordi H adalah sebagai banyaknya unsur-unsur dalam tiap koset. Jadi jumlah semua unsur dalam gabungannya G sama dengan A1H gabung A2H gabung A3H sampai gabung AKH
sama dengan orde G. Oleh karena itu, orde H akan membagi orde G. Untuk lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, sebelumnya kita kan ada soal contoh 1, yaitu grup dengan operasi penjumlahan modulo 4 yang anggotanya 0, 1, 2, 3 dan H atau subgrupnya 0, 2. Misalkan kita ambil koset kirinya, itu 0 tambah H hasilnya itu 0, 2, 1 tambah H hasilnya 1, 3, 2 tambah H hasilnya 2, 0, 3 tambah H hasilnya 3, 1. Maka bisa kita lihat 0 tambah H itu sama dengan nilainya 2 tambah H, yaitu 0, 2. 1 tambah H itu sama dengan 3 tambah H yang hasilnya 3, 1. Sehingga 0 tambah H gabung 1 tambah H menghasilkan 0, 1, 2, 3 atau grup itu sendiri. Dan 0 tambah H iris 1 tambah H itu menghasilkan himpunan kosong. Dengan kata lain, koset-koset dapat membentuk partisi. Artinya, gabungan dari koset-koset itu bisa membentuk grup itu sendiri. Seperti yang tadi, dia kembali ke grup yang modulo 4. Dan sedangkan irisan dari kedua koset tadi, itu membentuk himpunan kosong. Selanjutnya kita masuk ke definisi 2. Bila H adalah subgrup dari G, maka banyak koset yang berbeda dari H dalam G disebut indeks dari H dalam G. Secara simbolik, indeks G bagi H. Selanjutnya, definisi 3. Bila G adalah suatu grup terhingga dan H adalah merupakan subgrup dari G, maka indeks G membagi H sama dengan orde G membagi orde H. Merupakan akibat langsung dari pembuktian teorema Lagrange, di mana fungsi teorema Lagrange salah satunya itu untuk mencari banyaknya koset relatif yang ada pada subgrupnya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, kita ambil contoh 1 sebelumnya, yaitu grup dengan operasi penjumlahan modulo 4 yang anggotanya 0, 1, 2, 3 dan H atau subgrupnya 0, 2. Maka indeks dari H dalam G-nya yaitu banyaknya ordesi grup dibagi dengan banyaknya ordesi subgrupnya. Ordesi grupnya tadi 4 dan orde dari subgrupnya 2. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi banyaknya koset relatifnya adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke subgrup normal dan grup faktor. Definisi 4. Misalkan H adalah suatu subgrup normal dari grup G, maka setiap koset kiri dari H dalam G juga merupakan koset kanannya. Atau AH sama dengan HA untuk setiap A elemen dari G atau grup. Dari definisi tersebut dapat dikatakan untuk menentukan bahwa suatu subgrup H adalah subgrup normal dari grup G, maka harus dibuktikan bahwa koset-koset kiri dari H dalam G sama dengan koset-koset kanan dari H dalam G atau A kali H sama dengan H kali A. Jika H adalah merupakan subgrup normal dari grup dengan operasi bintang dan G per N adalah himpunan semua koset-koset kiri atau koset-koset kanan dari N dalam G yang didefinisikan G kali H bintang N kali H sama dengan G bintang N dikali H. Definisi 5 atau definisi dari grup faktor. Bila H adalah subgrup normal dari grup dengan operasi bintang, himpunan dari koset-koset G per H itu sama dengan himpunan H bintang G, di mana G elemen dari G atau grup. Himpunan ini membentuk sebuah grup yaitu G per H dengan operasi bintang yang didefinisikan oleh H dikali G1 bintang H dikali G2
sama dengan H dari G bintang G2. Grup ini disebut grup faktor G oleh H. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan grup dengan operasi penjumlahan modulo 6 yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H atau subgrupnya yaitu 0, 2, 4. Tentukan grup faktor dari G oleh H yaitu G per H. Nah, pertama sekali kita harus menunjukkan bahwa grup itu tadi merupakan subgrup normal, di mana koset kiri itu sama dengan koset kanan. Yang diketahui tadi grup dengan operasi penjumlahan modulo 6. Jadi anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka generatornya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan H atau subgrupnya yaitu 0, 2, 4. Pertama kita cari dulu koset kiri, yaitu A ditambah H. Untuk A-nya tadi atau generatornya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk koset kiri 0 tambah H itu sama dengan 0 ditambah anggota dari si subgrupnya yaitu 0, 2, 4. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2, 0 tambah 4, 4. Begitu juga dengan 1 tambah H, 2 tambah H, 3 tambah H, 4 tambah H. Untuk 5 tambah H itu sama dengan 5 ditambah 0, 2, 4. Itu 5 tambah 0, 5. 5 tambah 2 hasilnya 7, dalam modulo 6 sisa 1. 5 tambah 4, 9. Dalam modulo 6 sisanya 3, jadi hasilnya 5, 1, 3. Lalu kita cari juga koset kanannya, yaitu H ditambah A. Untuk A nya tadi anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita cari untuk H ditambah 0, yaitu anggota si subgrupnya 0, 2, 4 ditambah 0. Itu 0 tambah 0, 0, 2 tambah 0, 2, 4 tambah 0, 4. Begitu juga seterusnya sampai H tambah 5 yaitu 0, 2, 4 ditambah 5. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 5, 7. Dalam modulo 6 sisa 1. 4 tambah 5, 9. Dalam modulo 6 sisa 3. Jadi hasilnya itu 5, 1, 3. Dari hasil tadi kita peroleh koset kiri itu sama dengan koset kanan. Buktinya 0 tambah H itu sama dengan H tambah 0, yaitu hasilnya 0, 2, 4. Begitupun 5 tambah H itu sama dengan H tambah 5, yang hasilnya 5, 1, 3. Sehingga subgrup yang anggotanya 0, 2, 4 merupakan subgrup normal dari grup G, karena si subgrup itu berada di dalam G. Sekarang kita akan menentukan grup faktor G oleh H yang dibentuk dari subgrup normal yang tadi. Itu indeks G per H itu sama dengan orde G dibagi dengan orde H. Orde dari si grupnya tadi ada 6 dan orde dari si subgrupnya ada 3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi banyaknya koset relatif dari grup faktor tersebut adalah 2. Untuk pembuktiannya bisa kita ambil koset kiri dari grup tadi. Itu 0 tambah H, itu 0, 2, 4 sampai 5 tambah H itu 5, 1, 3. Nah, bisa kita lihat 0 tambah H itu sama dengan 2 tambah H dan 4 tambah H. Itu hasilnya 0, 2, 4. Dan 1 tambah H itu sama dengan 3 tambah H sama dengan 5 tambah H, yang hasilnya 1, 3, 5. Jadi ada 2 koset relatif, yaitu 0 tambah H itu sama dengan H yaitu 0, 2, 4, dan 1 tambah H sama dengan 1, 3, 5.